Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat bergabung bersama kami. Jadi untuk para instruktur ketika ingin melakukan posting tentunya harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan akses untuk websitenya. Ketika sudah terbuka dashboard homepage-nya ya seperti ini. Homepage-nya seperti ini. Kalau homepage ya bisa saja berubah ya sesuai dengan nanti kemajuan yang kita update terus. Yang penting teman-teman yang di awal adalah registrasi. Ketika udah masuk seperti ini, untuk yang belum registrasi, ini untuk instruktur yang udah berkomitmen dengan kami ya, udah bermitra bekerja sama dengan kami, jadi bisa melakukan sini. Nah, ketika masuk ke registrasi, teman-teman itu pilih instruktur sini ya. Nah, di sini saya coba di duplikat dulu ya. Nah, dan teman-teman ketika kalau misalkan bingung di sini, bagi teman-teman yang pakai komputer bisa pasang extension dari Google Chrome sehingga bisa mentranslate seluruh dari komponen-komponen yang ada. Ini ya, satu contohnya saya yang pakai extension nih. Ini ya, ini yang pakai extension. Jadi extension itu seperti apa? Nah, jadi ini terjemahan ya. Nah, ini terjemahan. Terjemahan bahasa Inggris, translate. Nah, ini. Ininya diambil di mana? Ini dari extension Google Chrome. Ya, dari Google Chrome. Jadi teman-teman bisa ambil, dipasang di extension ini. Untuk yang menggunakan PC ya, komputer. Untuk yang masih menggunakan kayak seperti tablet atau Android ya, bisa teman-teman ubah ke bahasa Indonesia supaya teman-teman lebih hafal. Lebih gampang lah ya. Contohnya saya klik di sini nih. Kita akan ubah extensionnya. Ini linknya ya. LKP Ilsa. Nah, ini Cloudflare ya. Biarin kalau ada seperti ini. Biarkan. Nah, ini kan seperti ini. Nah, ini tuh ada Cloudflare. Jadi, kalau misalkan kita klik di sini ya. Untuk yang belum registrasi, klik instruktur. Oh, ini masih posisinya udah login ya. Coba saya logout dulu nih. Ini logout. Kita masuk. Oke, nah di sini instruktur ya. Nah, ini kan muncul tuh extensionnya. Nah, ini ke Indonesiain aja supaya teman-teman nggak bingung, gitu ya. Dan ini untuk para instruktur silahkan memberikan arahan kepada para peserta yang sudah daftar kepada Anda gitu ya. Itu, ini seperti ini, nama depan, nama belakang. Nah, nama belakang ini sebetulnya bukan nama belakang ini. Ini maksudnya ke user misalkan namanya misalkan Dani Rahmadani gitu ya. Dani di atas, terus di sini Rahmadani ditulis ini akar kecil semua, Dani Rahmadani disatuin. Kayak user lah ya. Terus ini email, terus kata sandi, konfirmasi kata sandi. Dan nanti ke depan saya akan memasang nomor WhatsApp di sini. Gitu ya. Jadi ini bisa berubah juga ya. Tinggal klik daftar di sini. Klik daftar di sini, maka yang terjadi adalah ketika daftar masuk ke email ya, masuk ke email, buka email Anda, tinggal verifikasi gitu ya, tinggal verifikasi dan Anda sudah bisa login, tinggal klik aja, biasanya masuk ke inbox ya, ke email itu. Nah, ketika sudah masuk teman-teman bisa masuk ke dashboard.
Nah, oke, saya ubah dulu ini ke bahasa Inggris supaya standarnya sih bahasa Inggris ya, seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa klik aja di terjemahan. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik login di sini ya, login dashboard. Login dashboard. Saya akan memakai akun yang sudah ada, yaitu di sini. Di sini ya. Saya memakai akun yang sudah ada di Delta ya. Oh, maaf ya, di sini mana sih? Bukan ini, bukan ini nih. Oke, udah seperti ini. Terus ini centang seperti ini. Kemudian ini sign in ya. Masuk lah. Kalau teman-teman mau save ya silakan save. Kalau tidak ya tidak, saya save ya. Supaya nanti pas login tuh muncul. Nah, ini kan dia minta OTP ya. OTP ke WhatsApp, bukan WhatsApp ya. Ke email. Jadi di sini tinggal ini ya. Resident in email ya, address. Nah, ini emailnya masuk, OTP. Kemudian masukkan OTP-nya. Dan ini setiap login seperti ini ya, teman-teman. Kalau misalkan pas keluar akan muncul seperti ini, suruh login ulang. Dan OTP ini akan berubah-berubah. Gitu ya. Jadi ini untuk mengamankan akun ya. Supaya tidak dipakai orang. Oke, submit. Ketika muncul, maka teman-teman akan masuk ke halaman dashboard instruktur gitu ya. Dan teman-teman bisa dipahami bahwa di dashboard instruktur ini ada dua ya. Nah, ini dashboard yang ini tuh untuk siswa. Jadi teman-teman ini lewati saja. Kalau Anda sebagai siswa, maka ini di sini gitu ya, bisa menerangkan siswanya di sini. Nah, namun ketika teman-teman sebagai instruktur, nah ini bagian instruktur. Ini bagian instruktur. Nah, ini ya. Ini semua bagian instruktur. Jadi teman-teman ketika mau membuat kursus online, itu ada di sini new course. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, teman-teman tuh harus ini dulu ya, melengkapi ini. Jadi teman-teman di sini ada setting. Sini ada setting ya. Ini dilengkapi. Seperti foto ya, bisa. Terus upload, cover. Nah, saran saya ketika teman-teman untuk melakukan foto atau mengupload gambar, saya sarankan teman-teman menggunakan situs ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini www.freeconpainter.com. Nah, jadi ke webpage. Jadi usahakan dikonversi dulu dari JPEG ke WebPeg ya. Supaya apa? Tidak memberatkan server ya untuk gambar. Jadi jangan pakai JPEG dengan resolusi tinggi sehingga nanti akan makin berat. Ketika dipakai WebPeg itu akan tetap ringan gitu ya. Itu. Jadi saya sudah buatkan seperti ini juga ya. Ini kompres. Nah, ini kompres. Jadi kalau misalkan filenya besar, ini kompres JPEG bisa diturunkan. Tapi kalau untuk di-upload, misalkan untuk resolusinya masih tinggi, yang penting dikompres pakai ini. Ya, Converter JPEG ke WebPeg. Ini online ya, ini online. Jadi tidak usah takut, langsung muncul ya di ini di Google itu tinggal slash converter JPEG ke WebPeg juga udah muncul banyak ya. Nah, ini seterusnya.
Oke, kita masuk ya ke sini. Nah, teman-teman biasa kalau misalkan mau masuk, misalkan diklik di sini ya, untuk pakai gambar, tinggal upload. Nah, upload, pilih gambar, lalu klik open ya. Pilih gambar apa gitu ya. Yang penting gambar sendiri ya, gambarnya. Gambar sendiri. Gambar sendiri. Itu gambar sendiri. Masukkan. Ini juga ya. Nah, covernya juga di-upload. Ini saya nggak upload ya. Ini di-upload gambarnya. Disesuaikan gambarnya harus panjang seperti ini. Bisa didesain dulu di Canva, boleh ya. Itu. Lalu di convert dulu ke Webpack. Oke, nanti ini kan udah masuk ya, udah ada gambarnya. Dan ini gambarnya ada size-nya 200 pixel, ini untuk foto, terus ini untuk cover 700 kali 430 pixel. Nah, ini mudah sekali sih untuk dibuat pakai Canva ya. Sangat mudah sekali. Kemudian, teman-teman bisa cek di sini nih, first name, last name, kalau ada kesalahan, karena nanti nama ini akan muncul di sertifikat, gitu ya. Terus bio-nya, terus time zone ini Jakarta, biarin aja. Untuk display, ini display itu public, jadi nama yang di sini itu akan muncul public. Misalkan nama saya Iman Permana, ya akan muncul Iman Permana. Kalau misalkan diklik di sini, nah ini akan ada pilihannya mau pakai apa. Ini hasil dari mana? Hasil ini kalau misalkan nama ini diubah di sini atau diubah di sini di sisi dashboardnya. Coba saya klik di sini ya. Kalau di sisi dashboardnya maka akan berubah. Nah, ini nih. Jadi teman-teman kalau mau merubah, masuk aja ke bagian WordPress-nya. Di sini ya, dashboard. Kemudian ini ubah profil. Kalau teman-teman mau ganti nama di sini. Tuh, tinggal update gitu ya. Tinggal update di sini. Gitu sih ya menurut panduan yang dari kami. Jadi kan di sini tuh ada ya dashboard. Ini untuk masuk ke WordPress-nya. Kalau ini kan LMS-nya. Oke. Jadi ini dimasukin dulu semua trade password ya. Kalau misalkan mau ganti, nah ini kalau mau ganti password bisa juga di sini. Misalkan password yang dibuat ini kemudian diganti, terus konfirmasi, udah reset. Kemudian untuk withdraw. Nah, ini untuk withdraw ya. Untuk withdraw, ya teman-teman bisa masukkan ini banknya, bank apa. Masukkan banknya ya. Kemudian switch bank, save akun di sini ya, supaya nanti teman-teman bisa klaim ininya ya. Misalkan udah ada nih daftar 20 orang ya, tinggal diklaim aja ya. Tinggal diklaim. Terus sosial profil. Nah, teman-teman bisa diisi di sini ya, diisi, kemudian update profil. Masukkan aja link-linknya ya, link user yang menuju ke profil. Terus ini billing. Oke, billing. Nah, ini billing terkait dari data Anda ya. Ini di billing address, biasanya untuk pembelian lah ya. Di first name, last name, address, country. Ini tuh nama belakang, nama depan, nama belakang, email, terus apa tuh namanya, country itu kota ya. Kota Indonesia gitu ya, asalnya dari Indonesia. Tinggal pilih aja di Indonesia. Tuh, terus ini ya state. State itu provinsi, city, kota, terus kode pos, nomor HP, nah alamat lengkap, save address. Ya, ini alamat lengkap langsung save. Gitu ya. Ini untuk profil ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang, saya akan membuat di sesi
video selanjutnya.